ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan seluruh yang menyaksikan acara ini dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa ayat yang agung dari pedoman-pedoman penting untuk setiap muslim dan muslimah, khususnya kita di dalam kondisi ini, di kondisi khusus terkait dengan penyebaran wabah yang menimpa manusia, di kondisi kita berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, di kondisi ada tuntunan-tuntunan yang besar, ibadah-ibadah yang agung disyariatkan di hari-hari ini. Sangat indah kita mencermati ayat-ayat yang dijelaskan di surah Al-Ma'arij. Itu bermula dari ayat ke-19 dan beberapa ayat setelahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illa al-musallin. Alladzina hum 'ala salatihim da'imun walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum." Sesungguhnya manusia itu, jenis dari manusia diciptakan di kondisi halu'a. Ya, halu'a itu beraneka ragam. Ucapan para ulama ahli tafsir menafsirkannya secara bahasa. Tapi kembali kepada mana yang mirip, yaitu sering berkeluh kesah, semangat pada hal yang sangat berambisi, pada hal yang dia cari, banyak atau gampang terpapar oleh kondisi, atau orang yang sangat banyak kekhawatiran dan ketakutannya, orang yang sangat kikir sekali. Itu mana-mana seputar halu'ah. Namun yang paling indahnya mungkin kalau ditafsirkan dengan 2 ayat setelahnya. Karena 2 ayat setelahnya menjelaskan bagaimana jenis halu'ah manusia ini. Iya. Innal insana khuliqa halu'a. Sungguhnya manusia diciptakan dalam kondisi halu'a. Banyak jaza. Ini kondisi manusia. Padahal mungkin kalau dilihat dari sudut nikmat, anugerah dan pemberian Allah Subhanahu wa taala, banyak nikmat-nikmat. Juga banyak hal-hal yang bisa membuatnya bergembira. Tapi begitu dia ditimpa oleh kejelekan, dia selalu berkeluh kesah. Banyak sekali kegelisaannya. Tidak tenang. Wa idza massahul khairu manu'a. Sebagaimana kalau dia mendapatkan kebaikan, dia selalu menahan. Dia selalu menahan, bakhil, kikir, sangat ambisi sekali terhadap apa yang ada
di sisinya. Iya. Ini hal-hal yang bisa membahayakan manusia, karena dua sifat ini itu sifat yang sangat buruk sekali. Dan subhanallah, itu ada pada asal tabiat manusia. Nah itu di Musnad Imam Ahmad dan di Sunan Abi Dawud dan selainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, orang lelaki adalah kekikiran yang membinasakan dan ketakutan yang menghancurkan. Iya. Yang selalu membuatnya gelisah, tidak pernah tenang. Nah, ini dua hal yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kalau berada pada seseorang, maka itu sangat membahayakan sekali. Iya. Memang saat-saat terjadi ujian-ujian, kadang ada cobaan-cobaan bukan menderah badan saja, tapi juga menderah jiwa. Ujian dan cobaan yang bisa mempengaruhi jiwa. Nah itu kita lihat banyak sekarang ini, ada orang-orang yang memiliki kondisi-kondisi kejiwaan yang tidak stabil, dengan kekhawatiran, ketakutan. Ya, apalagi di hati itu kecintaan terhadap dunia sangat besar dan keinginan untuk selalu hidup, selalu mendominasi. Pasti kekhawatirannya akan sangat banyak sekali. Iya. Maka ini ayat-ayat menjelaskan obat untuk seluruh hal itu. Jadi seluruh manusia diciptakan halu'a. Idza massahu syarru jazua. Kalau dia ditimpa kejelekan, berkeluh kesah. Wa idza massahu al-khairu manu'a. Kalau ditimpa atau dia mendapatkan kebaikan, dia selalu menahan. Illal musallin. Banyak sekali dari kebaikannya. Dan salat itu mencegah dari kemungkaran dan kekejian. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Salat itu membuat hati itu tenang untuk selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat ini rukun Islam yang kedua. Luar biasa dari kebaikan di dalamnya. Nah, kalau salat ini dijaga dan dipelihara, maka itulah hal yang paling baiknya di dalam mengobati, termasuk pada tabiat jelek manusia yang disebut di sini. Ciptakan dalam keadaan halu'a, kalau ditimpa kejelekan sering berkeluh kesah, kalau ditimpa kebaikan selalu dia menahan, bakhil, kikir. Itu obatnya yang diperkecualikan terlepas dari hal ini adalah orang-orang yang sholat. Dan subhanallah, di bulan Ramadan ini Allah kumpulkan untuk kita berbagai kebaikan dalam sholat. Itu jumlahnya 17 rakaat. Kalau seorang muslim dan muslimah dia tambah lagi dengan menjaga sholat rawatibnya, rawatib itu 12 rakaat. Lebih 14 rakaat di sebagian riwayat.
Di riwayat yang 12 rakaat dikatakan dibangunkan untuknya rumah di sorga. Kalau dia tambah lagi dengan sholat malam, diambil 11 rakaat saya, maka dia sudah sholat 40 rakaat dalam sehari dan semalam. Dan itu subhanallah adalah hal yang luar biasa di dalam kehidupan seorang hamba. Membawa kebaikan untuk dirinya. Nah, belum lagi kalau dia tambah sholat sunnah wudhu, sholat duha, sholat istikharah, atau sholat taubat, atau sholat-sholat yang lainnya yang disyariatkan. Iya. Nah itu Nabi SAW, para nabi itu, kalau mereka dirundung masalah, katakan di dalam hadits, idza hazabahum amrun faza'u ila shalah. Kalau mereka dihimpit masalah dahsyat, masalah besar, sedang mereka hadapi, maka mereka condong kepada sholat, menuju kepada sholatnya. Nah, inilah yang sebaiknya dilakukan. Tetapi kita, kelemahan kita di masa pandemi ini, diminta berada di rumah, harusnya di rumah kita pakai untuk beribadah. Tapi sejumlah manusia itu rumahnya, di dalam rumahnya, atau di atas rumahnya, macam-macam dari berbagai model perkembangan kehidupan belakangan ini. Iya, sibuk dengan hal-hal yang membuat hatinya semakin gelisah, semakin tercerai-berai, semakin gundah gulana. Padahal kalau dia perhatikan makna dari sholat, luar biasa di dalam sholat ini sebagai solusi. Kemudian di ayat setelahnya dikatakan alladzina hum ala sholatihim daimun. Itu orang-orang yang selalu di atas sholatnya. Itu dia jaga sholatnya yang wajib, dia pelihara yang sunnah. Sholat wajibnya dia lakukan pada awal waktu, dan sholat sunnahnya dia ikat dengan kuat. Ya. Kalau dia sudah punya kebiasaan itu artinya dia telah memiliki sebuah kebahagiaan tersendiri dalam jiwanya. Kemudian berikutnya, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Juga yang diperkecualikan orang-orang yang di dalam hartanya ada hak yang telah dimaklumi untuk dikeluarkan. Iya. Jadi ini kita harus paham ya, bahwa harta yang Allah berikan kepada kita itu titipan dari Allah. Itu ada pertanggungjawabannya. Karena itu setiap harta yang berada di tangan kita itu terkait dengannya dua pertanyaan. Sebelum kedua kaki itu bergerak di depan Allah, ditanya tentang harta dua hal. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Dan di kaidah umum, dari kaidah Al-Quran, Allah berfirman, wala tus'alunna yawma idin anin na'im. Dan kalian semua akan ditanya tentang segala kenikmatan. Iya. Jadi harta itu titipan, dibuat di tangan kita. Kalau harta ini yang berada di tangan kita ini menguasai hati kita, maka itulah kebinasaan namanya. Itu adalah kebinasaan. Sebab orang-orang yang dikuasai oleh dunia, itu yang sulit untuk tenang, sulit berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Makanya kalau dilihat di perkembangan negara-negara, ada negara-negara mayoritas kaum muslimin misalnya, ada negara-negara mayoritas non-muslim. Di sebagian negara mayoritas non-muslim itu
dari sudut perkembangan dunia luar biasa, meninggalkan banyak negara yang mayoritas muslim. Tapi catat saja negara-negara yang berkembang maju pesat non muslim itu, angka bunuh dirinya itu termasuk jumlah yang sangat besar sekali. Ada yang dalam setahun bunuh diri 30.000 orang, ada yang 27.000 orang. Iya. Karena memang dunia itu bukan hal satu-satunya yang membuat orang berbahagia. Apalagi kalau dia dikuasai oleh dunia, bisa saja itu dunia menenggelamkannya, membinasakannya. Tapi kalau harta hanya di tangannya, dia pegang, tidak di hatinya, dia gunakan pada perkara yang baik, pada ketaatan kepada Allah, maka itu tidak ada masalah. Iya. Jadi harus diketahui bahwa pada harta yang dimiliki itu ada hak yang dimaklumi di situ. Ada hak yang dimaklumi. Nah, itulah pembahasan seputar zakat. Kayaknya ada zakat harta, ada zakat terkait dengan akhir Ramadan, disebut dengan zakat fitri. Dan ada zakat, itu dua zakat yang wajib, ada zakat yang bersifat sunnah. Itu yang biasa disebut dengan nama sedekah. Disebut sedekah kalau di bahasa Indonesia ya. Kalau di bahasa syariatnya, zakat itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Sedekah juga ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau di bahasa syar'i ya, dalam penggunaan. Jadi kalimat di ayat ini luar biasa menggambarkan walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Mereka yang diselamatkan dari sifat halu'ah ini, sifat halu' yang kalau ditimpa kejelekan selalu berkeluh kesah, gelisah, gundah gulana. Kalau mendapat kebaikan sangat kikir, bakhil, dan banyak menahan. Ya. Yang terselamatkan dari itu salah satunya orang yang dia mengeluarkan hak dimaklumi dari hartanya. Ya, jangan disangka harta yang di tangan kita itu semuanya milik kita. Di situ ada sebagiannya hak orang lain. Itulah zakat namanya. Iya. Jadi kalau zakatnya wajib, itu ada namanya zakat harta. Dan zakat harta itu pada 4 jenis harta, insya Allah kita akan terangkan besok. Kemudian yang kedua, ada zakat fitri. Ini juga insya Allah kita akan terangkan. Yang ketiga ada zakat yang sifatnya sedekah. Hal-hal yang disunnahkan, dianjurkan. Iya. Diberi kepada siapa? Lis-sa'ili wal mahrum. Diberi kepada orang yang meminta. Dan ada orang yang mahrum, tidak mendapatkan apapun. Jadi orang yang perlu itu untuk diberi, ada yang meminta, ada yang tidak meminta, tetapi dia tidak punya apa-apa. Maka semuanya diberi. Iya. Nah itu di pembahasan zakat harta ada 8 golongan pembagian para mustahikin, orang-orang yang berhak menerima harta, menerima zakat. Kemudian kalau di zakat fitri ada 2 golongan yang berhak menerima zakat. Dan di sedekah itu lebih umum. Sedekah itu lebih umum. Dan subhanallah, di dalam syariat kita ini dijadikan pembahasan zakat ini sebagai pembahasan yang besar. Bahkan dia adalah rukun Islam yang ketiga setelah sholat. Karena di dalam zakat itu terdapat pensucian untuk jiwa. Dan hal yang membersihkan jiwa. Nah, salah satu makna kita hidup di dunia ini adalah membersihkan jiwa kita. Supaya kita tergolong kepada orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan hati selamat pada hari kiamat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tatkala harta dan anak-anak tidak bermanfaat kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Orang yang dia mengetahui pada hartanya ada hak
selalu dia jaga, selalu dia pelihara, selalu dia perhitungkan. Itu ciri hati yang selamat. Dan dia tidak menahan harta itu. Ketika dia keluarkan, dia tidak tahan, dengan ketulusan dia keluarkan, bahkan kadang dia lebihkan. Itu menunjukkan ciri hati. Iya. Makanya 3 orang dahulu itu yang diuji di tengah Bani Israel, diuji dengan ujian. Dulunya mereka ada penyakit-penyakit, kemudian disembuhkan oleh Allah. Lalu setiap dari mereka diberi dari jenis harta berupa hewan ternak yang bisa berkembang biak. Kemudian Allah jadikan harta mereka berkembang dengan pesat. Ya, maka yang pertama punya 1 lembah berisi unta, yang satu memiliki 1 lembah berisi sapi, yang satu memiliki 1 lembah berisi kambing. Ya. Ketika datang ujian, disitulah kelihatan. Orang yang pertama dan kedua lupa diri dengan harta itu. Datang kepadanya orang yang berpenyakit sama dahulu, kemudian minta ya dari haknya sebagai seorang miskin diberi dari harta, dia tidak mau memberi. Beda dengan yang ketiga. Yang ketiga itu dia berkata, dulu saya juga kena penyakit seperti engkau. Allah beri saya kepada harta. Ini hanya pemberian dari Allah. Ambil apa yang kamu senangi dan kamu tinggalkan apa yang kamu senangi. Itu jiwa hati yang bersih. Seperti itu. Harta yang berada di tangannya itu tidak menjadi masalah. Dan itulah pendidikan di zakat. Di dalam pembahasan zakat. Dan zakat ini dari sebab ia mengangkat musibah dan malapetaka. Ya. Karena itu ujian dan malapetaka, apakah berupa paceklik, wabah maupun yang lainnya. Ya, bahkan pada sebagian hadits kalau seorang memiliki penyakit yang berat, maka diberi anjuran untuk bersedekah. Maka itu adalah makna-makna yang sangat kuat sekali menunjukkan pentingnya zakat. Mengeluarkan hak dari harta itu. Agar Allah merahmati kita. Dan memberkahi serta mengangkat segala ujian, segala penyakit yang menimpa pada seorang hamba. Dan zakat itu juga lambang kesyukuran. Ciri penghambaan. Dan banyak sekali manfaatnya dari sudut keimanan, melipat gandakan pahala. Dan juga dari sudut perekonomian, zakat itu suatu aturan yang sangat besar sekali di dalam mengatur perekonomian di tengah umat. Andai kata dikelola dengan baik zakat itu, maka sebuah negara itu tidak perlu kepada pajak atau yang semisal dengannya. Iya. Begini adalah mana-mana yang sangat besar sekali yang diingatkan di dalam ayat-ayat yang agung ini agar kita bersifat dengannya. Dan masih ada sejumlah dari sifat-sifat yang datang setelahnya, mereka yang diberi keselamatan dari sifat halu'a, sering berkeluh kesah dan selalu menahan apabila apabila mendapatkan kebaikan. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan kita ini penuh dengan makna, berhias dengan kebaikan-kebaikan, ketaatan dan ibadah yang ada di dalamnya. Kita harusnya selalu memahami bahwa itu adalah untuk diri kita sendiri. Padahal yang dengannya meninggikan derajat, menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan dan mengangkat segala masalah yang kita hadapi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam.